Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memahami bahasa Arab Al-Qur'an. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tema atau berbagi tentang tausiah nasihat yang berjudul tips mengamalkan Al-Quran. Bagaimana cara mengamalkan Al-Quran? Karena kalau kita sudah meyakini, sudah mengimani bahwasanya Al-Quran itu adalah satu-satunya penyelamat, ya, maka wajib kita mengamalkan hukum-hukumnya. Kalaulah kita sudah meyakini dengan sebetul-betulnya, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwasanya Al-Quran itu adalah menjadi penyelamat satu-satunya di kehidupan dunia ini dan di akhirat kelak, maka tidak ada kata lain kecuali kita melaksanakan apa yang ada di dalamnya, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Nah, bagaimana cara mengamalkan Al-Quran? Membacanya sudah, mengajarkannya sudah, apalagi menghafalnya sudah, ya, mentadaburinya sudah, membaca tafsirnya sudah, tahu asbabun nuzulnya, mana ayat yang pertama dan yang terakhir turun, ya, mana yang menasahkan, mana yang mansuh, mana yang awal, mana yang akhir. Mana yang turun di Makkah, mana yang turun di Madinah, mana yang turun saat musim dingin, saat musim panas, ya. Saat Rasulullah dalam keadaan mukim atau dalam keadaan aman atau dalam kondisi perjalanan atau sedang safar atau saat Rasulullah sedang dalam keadaan berperang. Kita sudah tahu, ya. Bahkan letak-letak ininya sudah tahu, letak-letak ayatnya di mana, ayat berapa dan seterusnya. Maka tidak ada kata lain kecuali harus dilaksanakan. Harus diamalkan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Lalu bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran itu? Bapak Ibu yang berbahagia, hukum Al-Quran itu hanya ada dua. Ya. Yang pertama adalah hukum yang terkait dengan pribadi. Hukum-hukum dalam Al-Quran, peraturan-peraturan yang terkait dengan personal, dengan pribadi. Jadi kita bisa melaksanakan hukum-hukum yang sifatnya pribadi tersebut secara langsung, sendirian, tidak harus menunggu orang lain, tidak harus ada institusi resmi lah, ya, terkait dengan ibadah, sholat, terkait dengan puasa, terkait dengan haji, ya, termasuk terkait dengan akhlak yang mulia, ya, adab, sopan santun, ya, birrul walidain. Kita tidak khianat, kita tidak berdusta, tidak bohong, ya, menepati janji, ya. Kita tidak mengambil hak orang lain, tidak mencuri, tidak korupsi, ya, tidak dan segala hal yang sifatnya personal itu bisa dilaksanakan secara pribadi. Ketika kita membaca surat An-Nur misalnya ayat 56. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, ya. Maka dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dalam hal ini kewajiban zakat, kemudian terkait dengan mendirikan sholat, itu adalah personal. Tidak harus ada institusi resmi terkait dengan pelatihan sholat, kemudian bagaimana sholat khusyuk, ya, mengetahui yang membatalkan sholat, dan seterusnya. Itu adalah pribadi, harus belajar. Termasuk dalam hal ini adalah membayar zakat. Ya, tidak harus ada lembaga zakat dan seterusnya. Ya, menunaikan ibadah haji, ya, puasa Ramadan, itu adalah terkait dengan personal.
Sehingga kita bisa melaksanakannya secara pribadi. Menutup aurat. Ibu saya tidak menutup aurat, masa saya menutup aurat? Ya. Dia berbohong, masa saya harus jujur? Ini semuanya adalah pertanggungjawabannya pribadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hukum-hukum di dalam Al-Qur'an yang sifatnya personal atau pribadi. Ya. Kita tidak harus menunggu orang lain untuk jujur baru kita kemudian jujur. Ya. Tidak harus menunggu orang lain membayar zakat baru kemudian kita membayar zakat. Atau ada institusi resmi ya, tentang zakat baru kita membayar zakat. Harus ada biro umroh dan biro haji, ya travel umroh dan haji baru kita kemudian kita umroh atau haji. Tidak. Dulu orang berangkat haji tidak ada yang namanya travel seperti itu. Berangkat jalan kaki, naik kapal sampai berbulan-bulan. Ya. Karena itu memahami bahwasanya itu adalah hukum yang sifatnya personal. Ya. Maka ini hukum pertama yang sifatnya personal, membaca Al-Quran. Ya. Itu apakah harus ada lembaga rumah Al-Quran, rumah tajwid baru kita membaca Al-Quran? Tidak. Ya. Urusannya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertanggungjawabannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya ada lembaga secara resmi yang mengatur, yang mendidik, mengajar membaca Al-Quran, itu bagus. Ya, bagus. Tapi itu semuanya adalah tidak menjadikan gugur kewajiban personal kita ya untuk melakukan atau menegakkan hukum Al-Quran itu yang sifatnya personal. Yang pertama. Yang kedua adalah hukum Allah Subhanahu wa taala yang itu menjadi tugas pemerintah. Ya. Ya, tugas pemerintah. Ya, tugas kita semuanya gitu ya. Tugas kita semuanya. Bukan personal kira-kira gitu. Bukan personal, tapi ini adalah menjadi tugas masyarakat, tugas bangsa, tugas orang banyak. Ya, tugas orang banyak. Yang secara khusus di sini adalah pemerintah yang menegakkan hukum-hukum yang di dalam Al-Quran itu. Artinya hukum tersebut tidak bisa tegak kecuali pemerintah yang melaksanakannya. Bahkan tidak boleh personal melaksanakannya. Tapi ini adalah ranahnya pemerintah yang berkuasa, yang harus menegakkan hukum-hukum Al-Quran apabila ya mengimani, meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah menjadi satu-satunya penyelamat. Kalau tidak yakin menjadi satu-satunya penyelamat, ya mana mungkin menjadikan Al-Quran itu sebagai hukum di dalam pemerintahan, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, oleh sebab itu, ketika ada yang berkuasa dan dia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menjadikan Al-Quran ini penegak hukum, maka tentunya kita juga harus berusaha untuk memberikan nasihat kepada penguasa agar melaksanakan hukum-hukum Al-Quran. Karena tidak bisa hukum-hukum tersebut ditegakkan kecuali oleh pemerintah. Misalnya apa? Misalnya adalah menegakkan hudud. Ya. Orang yang mencuri itu tidak boleh dihukum oleh personal atau oleh institusi tertentu. Ya kan? Orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang mabuk, ya. Nah, ini ya. Nah, itu siapa yang menegakkan, yang memberikan hukumannya adalah pemerintah yang berkuasa. Kalau misalnya ormas yang menegakkan atau personal ya, ini orang mencuri kemudian tiap pribadi mau mukulin orang tersebut, tidak boleh. Karena ini adalah kewajiban pemerintah untuk menegakkan hukumnya. Ketika pemerintah tidak menegakkan hukum-hukumnya ya yang ada di dalam Al-Quran dan pemerintah itu yang berkuasa adalah mengimani ya Al-Quran, mengimani Allah Subhanahu wa taala, tentunya berdosa. Terlebih lagi masyarakatnya yang diam saja. Dan kita semuanya juga berdosa kalau tidak memberikan nasihat kepada penguasa. Oleh sebab itu, bagi kita semuanya sangat penting untuk memberikan nasihat kepada penguasa agar mereka menegakkan hukum-hukum Al-Quran. Karena secara personal kita sebagai kaum muslimin tidak bisa menegakkan itu. Tidak bisa ya menegakkan itu semuanya. Dan kita pun berdosa
kalau tidak memberikan nasihat kepada pemerintah. Dan kita pun berdosa kalaulah kita tidak memilih ya para penguasa yang baik, yang memahami Al-Quran, yang bisa menegakkan hukum-hukum Al-Quran yang sifatnya adalah kewajiban pemerintah atau itu semuanya adalah menjadi hak pemerintah untuk menegakkannya. Nah, ya, misalnya orang yang tidak menjalankan sholat, ya, orang Muslim yang tidak menjalankan sholat, kan ini sebenarnya personal, ya, tapi bisa saja pemerintah ini menegakkan hukumnya, ya, yang tidak berpuasa, ya, coba nih, apa hukumannya orang Muslim yang tidak berpuasa Ramadan, ya, dicari-cari, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Nah, ini pemerintahlah yang menegakkan dalam hal ini, ya kan? Yang berzina, ya, siapa yang menegakkan ini? Adalah pemerintah. Yang mencuri, ya, yang menanyakan kenapa kamu mencuri, ya, dan seterusnya, ini adalah pemerintah, ya. Pembelaan terhadap negara, ya, yang mengumandangkan untuk berperang, itu adalah pemerintah. Mengumandangkan untuk mewajibkan bangsanya, masyarakatnya untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari musuh-musuhnya. Ini adalah pemerintah. Ya. Nah, ini itu semuanya adalah ada aturannya dalam Al-Quran dan itu sifatnya adalah tugas dari pemerintah yang berkuasa. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan pemahaman yang lebih baik lagi di dalam memahami Al-Quran ini, ya. Dan secara personal kita bisa melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kita juga bisa berkontribusi untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tugas pemerintah. Ya. Baik di tingkat yang di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat kelurahan, di kecamatan dan seterusnya. Alhamdulillah banyak kaum muslimin yang sudah menyadari ya saat ini yang tidak disuruh-suruh untuk belajar membaca Al-Quran belajar. Kalaupun dia tidak mampu membaca Al-Quran, menyuruh anaknya atau berkeinginan kuat agar anaknya bisa hafal Al-Quran. Ya. Sehingga mudah-mudahan ke depan ya banyak pejabat, banyak wali kota, mungkin banyak RT gitu ya, banyak RT, banyak RW, ketua RT, ketua RW, ketua camat, ya wali kota, kemudian gubernur, ya, bupati dan seterusnya, menteri yang memahami Al-Quran dan menegakkan Al-Quran ini hukum-hukumnya di dalam pemerintahan, ya sedikit demi sedikit, ya sehingga Al-Quran itu menjadi rahmat dari rahmat di keluarga, menjadi rahmat bagi lingkungannya, di desanya, di RT-nya, di RW-nya, menjadi rahmat bagi di kecamatan, menjadi rahmat bagi di bupati, di kabupatennya, ya, di provinsinya, ya, bahkan menjadi rahmat bagi bangsa ini, menjadi rahmat seluruh alam. Ya. Mudah-mudahan kita secara personal bisa menegakkan Al-Quran ini, hukum-hukumnya secara pribadi dulu, dimulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, ya, dan kemudian kita bisa sedikit-sedikit menegakkannya secara gradual, ya, pelan-pelan di negara kesatuan Republik Indonesia yang memang sudah sangat erat dengan Al-Quran, sudah sangat erat dengan bahasa Arab, ya, sudah sangat erat dengan bahasa Arab. Demikian yang bisa kita sampaikan, mohon maaf, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.